Manusia ini menghabiskan waktu 2,5 tahun untuk mencapai puncak menara. Akhirnya dia dianugerahi gelar dewa dengan tingkat maksimum. Namun, ketika para dewa asing dari dunia lain menyerang, para dewa dunia dalam terjebak dalam senja abadi. Bahkan kera 6 telinga yang memiliki tubuh abadi, terpaksa kehilangan lengan kanannya sambil meraung ke langit. Menara langit pun runtuh selamanya akibat serangan para dewa asing. Demi kemenangan terakhir, dewa Yunani penguasa waktu, Kronos, mengorbankan hidupnya untuk memutar roda waktu. Para dewa memutuskan untuk mengirim Jin Yuyuan, yang memiliki kecepatan pertumbuhan tercepat, kembali ke hari sebelum perubahan di dunia bawah. Namun, saat kembali ke masa lalu, Jin Yuyuan malah membawa koper penuh senjata terlarang, dan berjalan perlahan ke tengah kerumunan. Lalu, dia membuka kopernya di jalan, mengambil pedang pendek paling tajam di dalamnya. Dia bukan tidak takut ketahuan, tapi Jin Yuyuan tahu, dalam 2,5 menit manusia akan menghadapi mutasi paling menakutkan. Ekspresinya sangat tenang, hingga waktu berhenti di tengah malam tepat pukul 0 detik berikutnya, udara tiba-tiba membeku, dan tekanan luar biasa mulai menyelimuti kota. 12.000 manusia hanya mendengar satu suara. Pertandingan tutorial dimulai. Silakan bertahan hidup di antara kelompok zombie. Tak disangka, 12.000 orang mendapatkan status mereka masing-masing. Jin Yuyuan pun mengambil pedang pendek usang dari gudang. Namun, dia langsung melemparkannya ke tanah dengan jijik. Di saat yang sama, para pemain lain juga mengambil berbagai senjata usang. Tak disangka, kemampuan fisik Jin Yuyuan belum berhenti di situ. Saat cairan tak berwarna menempel pada senjatanya, mata Jin Yuyuan memancarkan kepercayaan diri. Ketika Jin Yuyuan muncul lagi, kepala zombie terbelah dua oleh kilatan senjata. Notifikasi muncul. Selamat, Anda berhasil melakukan pembunuhan pertama. Mendapatkan 100 poin. Anda telah naik ke level 2. Dia melanjutkan langkahnya, berusaha keras membersihkan zombie di sekitarnya. Seiring notifikasi level yang terus muncul, atribut tubuh Jin Yuyuan semakin diperkuat. Namun, hal ini membuat manusia lain salah paham. Apakah saya juga bisa jika mencoba? Hasilnya sudah bisa ditebak. Ada yang beruntung di awal permainan, ada yang mendapatkan kapak tajam, namun akhirnya tetap gagal karena kurangnya kekuatan. Bahkan tidak bisa melukai zombie sedikit pun. Jika orang biasa digigit oleh zombie, hidup mereka akan berakhir karena racun mematikan dari gigitan zombie. Meskipun ada yang berhasil selamat dengan susah payah, menaiki menara hingga ke tingkat atas tetap bukan hal mudah. Cairan tak berwarna di senjata Jin Yuyuan akhirnya habis. Dia bergumam dalam hati, untung saja aku sudah mempersiapkan diri. Kalau tidak, kecepatan mendapatkan poin akan jauh lebih lambat. Keistimewaan cairan ini adalah rahasia yang dia ketahui secara kebetulan di kehidupan sebelumnya. Sumber rahasia itu adalah seorang pekerja tambak garam. Saat pertandingan tutorial pertama, dia kebetulan membawa banyak garam. Hampir tidak ada zombie yang mau mendekatinya. Garam adalah racun mematikan bagi zombie. Dengan persiapan garam ini, Jin Yuyuan berhasil membunuh 100 zombie dalam 10 menit. Untuk pertama kalinya, dia mencapai prestasi rekor yang mustahil. Dia mendapatkan 3 poin atribut bebas yang bisa digunakan untuk meningkatkan atribut apapun. Jin Yuyuan merasa terkejut sekaligus senang. Ternyata poin atribut bebas bisa didapatkan dalam tutorial. Dia hampir saja menggunakannya, tetapi ragu. Menggunakan poin untuk membunuh zombie adalah pemborosan besar. Manfaat sebenarnya ada di babak berikutnya. Kini, babak pertama tutorial hanya tersisa 10 menit. Jin Yuyuan harus segera mencari tempat yang penuh dengan zombie untuk mendapatkan poin lebih banyak. Namun, suara permintaan tolong di belakangnya menarik perhatiannya. Dia melihat ke arah suara itu. Sekelompok remaja nakal yang dulu suka mengganggunya sedang dikepung oleh ratusan zombie. Ingsun mulai membayangkan, kalau saja aku punya senjata Jin Yuyuan, pasti aku tidak akan seberantakan ini. Namun saat melawan, pisau belati usang miliknya patah. Dia hampir saja tewas oleh serangan zombie. Namun, tiba-tiba langit menurunkan serbuk putih yang secara ajaib menyelamatkannya. Saat serbuk itu menyentuh zombie, daging dan darah mereka langsung menguap seperti korosi. Mingsun mengambil sedikit serbuk itu, lalu menjilatnya sambil berkata, sangat asin, apakah ini garam? Namun, notifikasi tentang peningkatan level muncul. Kecepatan membunuh zombie membuat garam halus di dalam tasnya bisa disebarkan secara maksimal ke seluruh medan pertempuran. Setelah seluruh garam habis, babak pertama pertandingan tutorial selesai dengan sempurna. Namun, dari 12.000 manusia, hanya tersisa 4.000. Seharusnya tidak sebanyak ini. Apakah karena aku berburu terlalu cepat, sehingga memengaruhi jumlah yang selamat? Detik berikutnya, Jin Yuyuan terkejut. Berapa banyak lagi notifikasi yang akan muncul? Notifikasi muncul. Jumlah pembunuhan Anda, 1427. Anda mendapatkan total 1427 poin hadiah. Selain itu, Anda mendapatkan poin atribut tambahan. Kekuatan plus 1. Stamina plus 2.
Poin atribut bebas plus 1. Prestasi, rekor yang mustahil, tercapai. Anda mendapatkan tambahan 1000 poin. Selamat, Anda berada di peringkat pertama dalam jumlah pembunuhan zombie. Anda mendapatkan tambahan 500 poin. Jin Yuyuan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dengan hanya menyebar garam, dia bisa membunuh lebih dari 1000 zombie dalam babak pertama tutorial. Meskipun pembunuhan pertama memberikan 100 poin, setiap pembunuhan berikutnya hanya memberikan 1 poin. Namun, poin total yang dia miliki berhasil menembus 3027 poin sekaligus. Padahal, di kehidupan sebelumnya dia hanya mendapatkan 10 poin. Dan sekarang, levelnya telah mencapai level 16. Ini benar-benar menciptakan sebuah legenda di babak pertama tutorial. Tiba-tiba, notifikasi muncul lagi. Babak kedua pertandingan tutorial akan segera dimulai. Bersamaan dengan notifikasi itu, suara baru bergema di pikiran semua orang. Halo semuanya. Saya adalah pembawa pesan pertandingan tutorial. Jumlah peserta yang selamat di wilayah ini benar-benar mengejutkan saya. Tetapi, tujuan saya muncul di sini adalah untuk memberitahu kalian cara menggunakan poin. Sebenarnya, fitur toko baru akan dibuka setelah babak kedua tutorial berakhir. Namun, karena seseorang di wilayah ini telah mencapai nilai poin kritis, kami memutuskan untuk membuka fitur ini lebih awal. Jadi, penggunaan pertama poin adalah untuk pembayaran di toko. Di dalam toko, tersedia peralatan, keterampilan, dan item lain. Apapun yang kalian bayangkan, semuanya ada di sini. Penggunaan kedua poin adalah sebagai mata uang. Setiap orang bisa melakukan transaksi poin dengan berjabat tangan. Karena itu, di kehidupan sebelumnya Jin Yuyuan sering mendengar pepatah, jika poin cukup banyak, menjadi dewa itu mudah. Karena itu, mulai dari babak kedua, pertandingan tutorial akan berubah menjadi pertarungan untuk level dan poin. Sang pembawa pesan mulai menjelaskan aturan. Saya akan menciptakan zona aman di tengah wilayah ini. Setiap 3 jam bertahan hidup, kalian akan mendapatkan 100 poin. Segera, area dengan warna berbeda muncul di tanah. Demi bertahan hidup, lebih dari 4000 orang segera bergegas menuju zona aman. Namun, hanya Jin Yuyuan yang berjalan menjauh dari zona aman. Namun, tepat saat remaja nakal terakhir masuk ke zona aman, orang-orang di luar zona aman seolah menabrak dinding tak terlihat. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Jumlah kapasitas zona aman telah tercapai 2038 orang, hanya setengah dari jumlah yang ada. Apakah ini berarti mereka yang tidak masuk zona aman akan mati? Tidak lama kemudian, tanah di luar zona aman mulai bergetar. Satu persatu cacing raksasa muncul ke permukaan, dan mulai menyerang manusia yang tidak masuk ke zona aman. Namun, di detik berikutnya, cacing di lingkaran terluar ditusuk pedang. Orang yang menyerangnya adalah Jin Yuyuan. Bagi Jin Yuyuan, babak ini adalah kesempatan terbaik untuk mengumpulkan poin, dan juga peluang besar untuk naik level dengan cepat. Pembunuhan pertama kali ini menjadi kejutan yang menyenangkan. Dia mendapatkan 300 poin, serta 2 poin atribut acak. Jin Yuyuan pun langsung mengambil risiko, memutuskan untuk pergi sendiri ke stasiun kereta bawah tanah yang terbengkalai. Lagi pula, cacing raksasa biasanya membuat sarang di bawah tanah. Artinya, tempat ini adalah lokasi terbaik untuk memburu cacing raksasa. Namun, pemandangan di depan matanya membuatnya bersemangat. Notifikasi muncul. Anda telah menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Anda mendapatkan 100 poin. Ratusan cacing raksasa berkumpul di sana. Tapi Jin Yuyuan tidak takut. Karena sudah menemukan sarangnya, berburu akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, ayo naikkan level hingga 20. Dengan ingatan otot dari miliaran kali ayunan pedang di kehidupan sebelumnya. Senjata tajam di tangannya, bergerak sehalus tarian waltz yang elegan. Saat Jin Yuyuan memenggal kepala cacing raksasa yang ke-10, tiba-tiba sebuah benda berbentuk bola bercahaya jatuh ke tanah. Apakah bola ini bisa didapatkan di sini lebih awal? Cacing-cacing ini tiba-tiba terlihat lucu di mataku. Aku jadi semakin bersemangat untuk berburu lebih gila lagi. Namun di saat yang sama, keadaan di permukaan menjadi semakin buruk. Beberapa orang ditelan hidup-hidup oleh cacing raksasa, sementara yang lain mulai kecanduan. Kepuasan dari mendapatkan poin hadiah. Lebih dari 2000 orang yang awalnya mengira aman di zona perlindungan, berharap bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, notifikasi baru menghancurkan kenyamanan mereka. Kapasitas zona aman mulai berkurang. Saat mencapai batas maksimum, pembawa pesan akan secara acak memilih orang untuk meninggalkan zona aman. 1000 lebih manusia yang tersisa mulai panik. Tak seorang pun ingin menjadi korban. Saat orang-orang yang terpilih secara acak dipaksa keluar, benih keinginan untuk bertahan hidup mulai tumbuh dalam hati para pemain yang selamat. Melihat waktu babak kedua hanya tersisa kurang dari 3 jam, semua orang berlomba menuju zona aman. Mereka berharap menjadi orang yang beruntung. Kekacauan, dorongan, dan hasrat berkecamuk di hati ribuan orang itu. Namun, di antara para pelarian, muncul seorang pemimpin yang tamak.
Semua orang menoleh ke arahnya. Seolah-olah usulannya masuk akal. Ming Sun berkata dengan geram, mulai sekarang, kita harus memilih seseorang untuk mati menggantikan kita. Ming Sun memutuskan memberi contoh dengan tegas. Buang semua orang yang tidak berguna. Kaum lemah mulai menyerang kaum lemah lainnya. Sehingga orang yang tersisa memiliki peluang untuk bertahan. Hanya yang kuat yang bertahan hidup. Sementara itu, Jin Yuyuan terus berburu. Tidak tahu sudah berapa banyak cacing raksasa yang dia bunuh. Jumlah item yang dia kumpulkan sudah memenuhi satu karung. Karena karakternya mencapai level 20. Notifikasi baru muncul. Atribut kekuatan sihir telah dibuka. Jin Yuyuan dengan tegas mengalokasikan poin atribut bebasnya. Dia memutuskan untuk menambahkan semua poin atribut bebas ke atribut kekuatan sihir sekaligus. Karena kekuatan sihir adalah dasar untuk mendapatkan kekuatan lainnya di masa depan. Saat ini, tidak ada atribut lain yang lebih penting darinya. Hanya segelintir orang yang mendapat berkah dari menara, yang bisa memulai dengan 12 poin kekuatan sihir. Namun, Jin Yuyuan memulai dengan 18 poin kekuatan sihir. Tingkat pertumbuhan masa depannya juga akan jauh lebih cepat dan kuat. Saat ini, yang paling dibutuhkan Jin Yuyuan adalah pembawa pesan yang bersembunyi di langit-langit. Hai, kau sedang memperhatikanku, bukan? Terdengar suara dari langit-langit. Bagaimana kau tahu? Kata-kata Jin Yuyuan menegaskan fakta sederhana. Karena aku sangat mencolok. Lihat saja yang lain. Mereka membosankan. Pembawa pesan yang muncul langsung berterima kasih. Beruntung ada kau. Aku jadi tidak bosan. Astaga, kau benar-benar sudah mencapai level 20. Jin Yuyuan menjawab dengan rendah hati. Hanya keberuntungan. Namun, pembawa pesan tidak percaya bahwa kenaikan levelnya hanya karena keberuntungan. Orang-orang seperti ini biasanya sangat menakutkan. Ngomong-ngomong, kau memanggilku karena ingin membeli peralatan? Ya, dan aku juga ingin membeli keterampilan. Di detik berikutnya, antar muka toko terbuka sepenuhnya di depan Jin Yuyuan. Kau mungkin orang pertama yang membeli keterampilan di babak tutorial. Silakan pilih, tapi aku peringatkan, panah ini hanya bisa digunakan beberapa kali. Namun, saat Jin Yuyuan melihat keterampilan yang tersedia, dia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Hai, pembawa pesan, apakah hanya ini keterampilan yang tersedia? Jin Yuyuan sengaja bertanya, hanya untuk terlihat seperti pemula, agar tidak menarik perhatian. Kemudian dia memilih keterampilan seharga 2000 poin bernama Mata Monyet, dan berkata, baiklah, aku pilih yang ini saja, hanya karena namanya terdengar keren. Pembawa pesan langsung mengejek, keterampilan yang kau beli ini. Tapi ini barang kelas rendah dengan harga tinggi. Manusia yang berpikiran pendek memang begitu. Namun, NPC tidak tahu bahwa keterampilan yang dibeli Jin Yuyuan, Mata Monyet, bisa berevolusi menjadi Mata Api Emas. Jika syarat tertentu terpenuhi,